Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section Pedias Wish yang isinya itu membahas soal-soal dari Pedias. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, boleh langsung ditulis aja di komen. Kalau bisa, insya Allah bakal Kanidia bantu sekaligus dibuatin video. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Kanidia mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang senantiasa mensupport dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat. Oh iya, Kanidia mau sampaikan buat kalian pejuang KSNP 2020 atau yang pengen mempersiapkan KSN 2021 mulai dari sekarang. Kebetulan Kanidia lagi buka kelas online dan siswanya terbatas ya. Jadi kalau kalian pengen, boleh langsung DM aja ke Kanidia. Infonya ntar Kanidia simpan di bawah. Baca soalnya dulu ya. Diketahui fungsi faedah barang itu adalah TU sama dengan X pangkat seperdua, Y pangkat seperdua. Penghasilan konsumen 10 satuan dan harga barang X sama dengan 2, harga barang Y sama dengan 1. Agar kombinasi mencapai kepuasan maksimum, maksudnya ini kombinasi konsumsi ya, hitunglah sebaiknya kombinasi barang X dan Y yang harus dibeli dan hitung pula besarnya kepuasan total maksimum. Ya kebetulan Kanidia juga udah pernah bahas soal seperti ini, tapi kalau di ekonomi kita punya banyak cara sih yang untuk menjawab soal seperti ini. Nah, cara pertama ini ada Kanidia buat, linknya ada di atas. Bisa kalian tonton, itu menggunakan cara dari Lagrange. Nah, kalau kali ini kita bakal bahas pakai pendekatan yang sederhana aja ya. Nah, teori tentang kepuasan konsumen, ini lagi kepuasan maksimum ya, juga udah pernah Kanidia buat. Ini juga linknya ada di atas, jadi bisa kalian tonton setelah ini. Karena sekali lagi di video itu ada banyak banget istilah dan konsep yang harus kalian pahami. Dan Kanidia juga nggak bakal ngulang-ngulangin lagi biar waktu kita lebih efektif ya. Nah, coba kita cari tahu apa aja sih yang kita udah tahu dari soal. Kita punya fungsi TU itu sebesar X pangkat seperdua, Y pangkat seperdua ya. Lalu apalagi? Ya, kita punya informasi penghasilan I konsumen adalah sebesar 10 ya. Lalu apalagi? Harga X itu sebesar 2, lalu ada harga Y sama dengan 1. Ya, itu aja ya informasi yang kita tahu. Lalu pertanyaannya katanya, berapa sih X dan Y harus dikonsumsi saat apa? Iya, X dan Y untuk bisa merasakan total utility yang maksimum. Itu pertanyaannya. Lalu yang kedua, berapa nilai total utility maksimumnya kalau misalnya udah ketahuan X dan Y-nya. Ya, kalian kalau udah paham konsepnya insya Allah bakal langsung bilang, oh ketahuan kak, syarat dari total utility maksimum kalau di ekonomi udah jelas banget. Itu adalah MUX harus MUX MUY itu sama dengan PX per PY ya. Ya kita udah tahu lah ya kalau di ekonomi ini diistilahkan dengan MRS, marginal rate of substitution, sementara yang ini adalah price ratio ya, rasio harga. Nah kita mau nyari MUX dulu nih, udah ada nggak di soal? Belum ada. Nah kalau kalian udah tahu konsepnya ini bakal mudah kok. MUX itu kan turunan dari TU terhadap X ya. Kalau masih bingung gimana cara membuat turunan, alhamdulillah Kanidia juga udah pernah buat video tentang turunan nih, linknya ada di atas. Jadi setelah ini kalian punya banyak banget video yang harus dinonton yang alhamdulillah udah Kanidia buat. Nah kita cari MUX dulu ya. MUX tadi konsepnya adalah turunan TU terhadap X. Nah ayo kita langsung cari MUX, ntar bakal dapat berapa? Iya, 1/2 X minus pangkat minus per 2 kan ya. Oke, lalu Y-nya tetap pangkat 1/2 karena ini operasi perkalian jadi harus tetap ditulis. Lalu MUY-nya gimana? Ya sama juga turunan TU terhadap Y. Berarti bakal dapat ini 1/2 X pangkat 1/2, tapi Y-nya yang bakal pangkat minus 1/2. Kayak gitu ya. Nah ini bisa disederhanain lagi biar kalian gak terlalu bingung, karena dia udah pernah buat. Kalau Kanidia sendiri caranya adalah menghilangkan pangkat minus, karena Kanidia juga kadang lumayan sakit kepala kalau ada pangkat minus. Jadi caranya adalah digabungin yang menghilangkan pangkat minus itu dengan cara menggabungkan teman sekampungnya. X ada pangkat minus kan, tapi ternyata ada yang nggak pangkat minus. Sama juga dengan si Y, ini pangkat minus tapi yang di atas enggak.
Jadi kita hilangkan minusnya dengan cara, kan dia udah pernah kasih tips, kalau misalnya dia ada di atas, cara menghilangkan minusnya itu ditaruh di bawah. Begitu pula sebaliknya. Nah, karena X-nya di sini ada yang minus di atas, berarti ntar dikasih di bawah ya. Nah, 1/2 kan dia tulis ulang dulu. Ini X-nya salah posisi kan ya, harusnya ke bawah. Berarti Y pangkat 1/2 tetap harus ada di sini. Nah, tapi Y ada yang pangkat minus nih di bawah, diangkat ke atas. Kebetulan angkanya sama, jadi ditulisnya kayak gini. Ini bukan salah tulis ya, tapi emang angkanya yang sama. Lalu bagian bawah 1/2 tetap nggak boleh diganggu gugat. X masih ada yang sepangkat 1/2. Lalu kalau kalian cek baik-baik, yang ini tadi ini belum turun. Nah, kita kasih turun. Ingat kalau udah turun berarti dia minusnya udah hilang ya, udah beres. Nah, ini bisa disederhanain lagi nih. Selanjutnya karena 1/2 sama-sama 1/2, sebenarnya kita bisa matiin dulu ya, biar nggak terlalu banyak angka. Nah, selanjutnya yang di atas kita sederhanain. Y pangkat 1/2 kalau dikali Y pangkat 1/2, itu kalau di matematika udah ada aturan ya. Ini bisa jadi Y pangkat, iya sisa Y pangkat 1 kan ya, kan 1/2 dijumlahin dengan 1/2. Satunya nggak usah ditulis. Lalu X-nya juga sama nih. Karena operasi perkalian, angkanya pangkatnya sisa ditambahin aja. Setengah tambah setengah kan dapatnya 1 ya. Nggak usah ditulis juga. Nah, kita udah sampai di kesimpulan MUX per MUY itu nilainya sama dengan Y per X. Sekali lagi nih diistilahin MRS ya kalau di ekonomi. Nah, kita kembaliin lagi ke fungsi yang tadi nih, persamaan yang tadi MUX, MUY, PX, PY. MUX, MUY kita udah ketemu nilainya Y per X. Itu harus sama dengan PX per PY. PX kita berapa ya? 2. PY kita berapa? Iya, 1. Nah, ini bisa disederhanain lagi. Ntar kan dia bisa bilang, ini kan sisa dikali silang kan ya. Bakal ketemu nilainya Y sama dengan 2X. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini gimana dong Kak? Kok nggak ada jawabannya? Ya, ini adalah persamaan dasar yang harus kita substitusi lagi ke persamaan budget line. Persamaan budget line-nya gimana? Ya, kalau kalian udah tahu konsepnya kan kita udah diajari ya. Persamaan budget line itu kan adalah PX dikali X ditambah PY dikali Y sama dengan I kan ya. Ini udah jelas banget, harga X dikali X, harga Y dikali Y sama dengan I. Pendapatan kita. Nah, PX kita berapa? Iya, 2. X-nya berapa Kak? Ditulis aja karena ini persamaan. Lalu PY kita adalah 1 dikali Y. Berarti bisa kalian tulis I aja. Sama dengan I kita berapa? Iya, 10. Kalau seperti ini gimana Kak lanjutannya? Substitusi persamaan yang ini tadi nih ke dalam persamaan yang ini. Nah, tadi kita udah dapat ya sama 2X kan ya. Berarti yang ini nanti kan dia ganti jadi 2X. Oke, kita lanjutin. Ini bakal dapat 2X ditambah, iya 2X sama dengan berapa? 10. Kalau udah seperti ini kan udah bisa ya. Ini bakal dapat 4X sama dengan 10. Kalau mencari X, iya 10 dibagi 4. Bakal ketemu angkanya 2,5. Ini artinya apa Kak? 2,5 unit barang yang dikonsumsi untuk barang X kalau kita pengen merasakan kepuasan yang maksimum. Nah, kalau pengen nyari Y gimana Kak? Ya bisa banyak cara sih. Cara paling simpel adalah substitusi aja persamaan X, nilai X ke dalam persamaan Y tadi ini. Ya kan katanya selalu sama dengan 2X. Berarti Y adalah 2 kali 2,5. Bakal ketemu angka? Iya, 5 unit. Apa kesimpulannya? Kalau pengen merasakan kepuasan maksimum, konsumen itu harus mengkonsumsi X1, X sebesar 2,5 dan Y sebesar 5 unit. Lewat dari itu kepuasannya akan turun, kurang dari itu kepuasannya belum maksimum. Nah, terus pertanyaannya ternyata di soal kan nggak cuma X dan Y aja ya saat TU Max. Tapi pertanyaan selanjutnya, lalu berapa nilai TU maksimal itu? Nah, TU maksimum kita bisa cari simple aja sih. Mencari nilai TU ya dengan cara mensubstitusi nilai X dan Y yang ada ini ke dalam persamaan TU yang ada. Tadi persamaan TU kita adalah X pangkat 1/2, Y pangkat 1/2 kan ya. Nah, pangkat 1/2 kan kalau di matematika adalah akar juga kan ya. Nah, akan dia pakai akar aja biar kalian nggak terlalu bingung. Ini adalah akar X kali akar Y. Nah, bisa sisa disubstitusi aja nih. Akar dari X berarti akar dari 2,5 kali akar dari 5. Nah, kalau kalian hitung ntar bakal dapat angkanya sebesar berapa? Iya, 3,53 kutil ya. Kutil.
Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi sebesar X sebesar 2,5, Y sebesar 5, kita bakal merasakan kepuasan sebesar 3,53. Dan ini adalah kepuasan yang paling tinggi yang bisa dirasakan. Lewat dari konsumsi ini bakal berkurang. Kurang dari konsumsi ini juga masih belum mencapai angka 3,53. Ya kan, dia rasa udah cukup pembahasan PDS Wish untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih buat PDS yang udah nge-share soalnya kan dia kembali lagi belajar. Dan semoga kalian juga merasa video ini bisa bermanfaat ya. Dan Kanidia juga mengucapkan terima kasih banget buat PDS yang senantiasa memberikan komen-komen yang positif, komen-komen yang memberikan semangat. Karena itu betul-betul seperti mood booster ya buat Kanidia. Yang harapannya Kanidia bisa istiqomah ngupload videonya setiap hari mumpung lagi di masa-masa seperti ini. Sehat selalu PDS, dan semoga kita selalu berdoa semoga COVID segera hilang biar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.